salah satu ya faktor tadi atau salah satu cara, mungkin ini banyak cara ya, mungkin salah satu caranya misalnya untuk meningkatkan motivasi terhadap belajar siswa dilihat dari lingkungan belajar. Jadi ciptakan ya lingkungan belajar anak itu baik di kelasnya itu bagaimana rapi, bersih dan lain sebagainya. Itu diantaranya. Kemudian ya yang kedua misalnya ini dilihat dari faktor anaknya sendiri. Guru itu harus paham. Ya. Ketika ada anak misalnya yang kurang bergairah, kurang berminat untuk belajar, guru itu harus berupaya mencari tahu ya apa penyebab ya anak itu seperti itu. Dia harus mencari penyebabnya ya, penyebabnya. Jadi guru itu sebutnya itu. Yang kedua, apa yang ketiga itu faktor dari gurunya. Misalnya dalam mempersiapkan pembelajaran guru itu harus betul-betul. Jadi bagaimana anak itu bisa belajar ya tertarik dengan apa yang mau diajarkan oleh guru. Di antaranya ya banyak dengan menggunakan media. Bagaimana supaya media pembelajaran itu bisa menarik minat untuk belajar. Jadi siswa lebih apa ya, Ya, lebih aktif ya, ya Pak, lebih pembelajaran. Yang selain tadi dia dari media, guru juga harus mencari model-model belajar yang bisa menimbulkan aktivitas anak itu sehingga anak-anak itu ya dengan aktivitasnya tinggi karena ada motivasi kan, menyenangkan ya, ya Pak, jadi menyenangkan pembelajaran ya, jadi menyenangkan betul-betul. Jadi anak itu tidak boleh tertekan dalam pembelajaran gitu. ya Pak. Tidak boleh tertekan. Iya, jadi harus Ya, senang jadi dulu harus anaknya senang ya, Pak. dulu ya, harus senang dulu anak itu. Bagaimana caranya? Ya silakan guru. Gurunya. Banyak cara ya. Iya, jadi guru ya Pak, jadi ya, guru ya, harus faktor guru. ya harus kreatif. Ya, harus kreatif. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan membaca pemahaman pada peserta didik? Untuk meningkatkan pemahaman kemampuan peserta didik dalam kegiatan membaca teks, di antaranya ya, yang pertama anak itu harus dilakukan suatu pembiasaan ya, pembiasaan untuk membaca ya itu. Kemudian dari kegiatan-kegiatan pembiasaan jangan hanya memberikan kegiatan pembiasaan membaca tapi tanpa ada evaluasi. Jadi harus diberikan ya ketika anak itu disuruh untuk membaca sebuah teks bacaan, maka harus dilampirkan dulu apa yang anak harus kerjakan dan dievaluasi. Itu dalam konteks pembiasaan itu ya, dalam konteks pembiasaan. Kemudian untuk meningkatkan pemahaman anak dalam kegiatan membaca, penting juga bacaan itu harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa. Dan juga bacaannya juga harus disesuaikan dengan lingkungan siswa itu sendiri. Itu sangat penting itu. Jadi bacaan teks yang diberikan anak kepada anak itu harus disesuaikan dengan konteks lingkungan dia atau anak itu berada. Itu terlebih dahulu. Itu diantaranya. Ya. Dan banyak cara ya yang bisa dilakukan oleh guru. Ya. Yang dilakukan oleh guru supaya anak itu lebih bisa memahami apa dia baca. Jadi apabila anak sering membaca, jadi ya pasti kemampuan membaca juga kan. Ya, Pak. Jadi yang pertama itu kemampuan membacanya dulu. Iya. Ya, kemampuan membaca anak itu harus betul-betul ditingkatkan. Diasah. Gitu ya, Pak. Kalau kemampuan anak dalam membacanya sudah bagus, ya maka untuk kosakatanya juga kemampuan kosakata anak juga harus lebih ditingkatkan. Nah, dalam hal kegiatan membaca, berilah teks-teks bacaan yang sesuai dengan konteks itu. Bagaimana model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan peserta didik di kelas dalam menyelesaikan operasi hitung campuran pecahan? Itu sebetulnya banyak model yang bisa
bisa digunakan ya. Misalnya model pembelajarannya itu model pembelajaran problem solving bisa itu juga digunakan, atau tadi yang dikatakan PBL ya, PBL juga itu bisa digunakan model pembelajaran seperti itu untuk matematika, dan mungkin disesuaikan dengan materi ajarnya, dengan materi ya atau KD-nya, potensi dasarnya apa yang mau dipelajari oleh anak ya, kemampuan apa yang akan harus anak itu bisa. Misalnya untuk peluang, mungkin model pembelajaran yang tepat itu adalah model pembelajaran apa namanya, untuk peluang itu model pembelajaran Bapak lupa dulu yang langsung, model pembelajaran yang langsung ya, langsung ya, yang disebut lupa lagi Bapak model pembelajaran. Mungkin dengan model pun tapi dibantu dengan medianya yang ya, aja Pak. Jelas ya, tidak bisa hanya dengan model tadi PBL tapi tidak disiapkan dengan medianya, jelas itu juga sangat memungkinkan keberhasilannya itu tidak maksimal gitu. Jadi model harus dipilih yang tepat, kemudian juga medianya juga harus dipilih dengan tepat, dan juga permasalahan yang diberikan kepada soal harus permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Apakah pembelajaran HOTS berpengaruh dengan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal HOTS? Nah, untuk pembelajaran HOTS apakah berpengaruh terhadap penyelesaian anak dalam mengerjakan soal-soal HOT? Ya jelas ya, sangat berpengaruh ya. Jangan kita belajarnya itu biasa-biasa saja ya. Tetapi menginginkan anak itu menyelesaikan untuk soal-soal HOT ini timbul gap. Iya ya Pak ya, timbul gap. Jadi kan dalam jadi harus seiring dan sejalan. Iya. Jadi kan di pembelajaran dipancing dulu ya Pak, pancing dulu berpikir HOT, baru nanti berikan soal yang HOT seperti itu ya Pak. Selanjutnya bagaimana? Barangkali misalnya contohnya bagaimana? Maka Ibu. Ya contohnya mungkin bisa dengan anak diberikan masalah, siswa dituntut untuk menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan pemikiran siswa. Nanti kita memberikan arahan untuk bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Seperti itu ya Pak mungkin? Iya bisa seperti itu. Bisa. Ya sederhananya seperti gini, untuk matematika kelas berapa, misalnya kelas 1 ya, 1 ditambah 1 ya, 2 kan? Iya. Nah itu kan lot kan? Iya lot. Tapi ketika anak ditanyakan berapa ditambah berapa yang menghasilkan 3, itu kan sudah hot itu juga. Anak itu berpikir dengan jawabannya yang berbeda-beda. Jadi beda lagi kalau sekarang hanya bertanya 1 ditambah 5 hasilnya berapa. Nah sudah pasti ya Pak. Sudah pasti gitu kan. Tapi kalau anak diberikan soal berapa ditambah berapa yang menghasilkan 6, itu anak itu berbagai macam ya Pak. Iya jawabannya berbeda-beda. Itulah sederhananya. Iya ya Pak. Benar. Terus udah? Yang terakhir Pak. Oh apa? Masih ada? Ada Pak satu lagi. Bagaimana? Banyak sekali. Ya Pak, maaf. Bagaimanakah solusinya agar peserta didik dapat menyelesaikan soal HOTS? Tadi mungkin sudah terjawab ya. Iya sudah terjawab. Ya, tapi ingin untuk lebih jelasnya. Untuk lebih jelasnya, yang pertama ya, supaya anak itu bisa menyelesaikan soal-soal HOT ya, yang pertama ya tadi pembelajaran juga harus bersifat HOT, itu yang pertama ya. Jadi tidak akan terjadi ya anak itu mampu atau memiliki kemampuan untuk menyelesaikan soal-soal HOT ketika guru dalam mengajarnya tidak melaksanakan pembelajaran HOT. Itu yang satu. Yang kedua,
sebelum kepada pembelajaran hot ya. Jadi anak itu harus dilatih dulu ya, dipastikan dulu, bukan berarti dipastikan dulu kemampuan dasarnya, kemampuan awalnya itu bagaimana ya. Dan ketika kita sudah menemukan kemampuan anak itu rendah, maka tadi teori poila lakukan, sederhanakan dulu masalahnya, sederhanakan dulu bilangan, itu dibiasakan. Yang ketiga, biasakan dalam memberikan soal itu, misalnya untuk soal cerita misalnya. Jadi yang ada, yang dekat soalnya itu dengan kehidupan yang ada di lingkungan anak itu sendiri, soal-soalnya itu. Dan yang keempat, banyak latihan. Banyak latihan. Membiasakan ya, melatih siswa dalam menyelesaikan soal itu. Soalnya itu ada yang lotnya, ada yang hotnya, itu biasa. Itu. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Iya. Oke. Di sini saya akan coba untuk menjawab pertanyaan dari saudari Maulina. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama, apa yang menyebabkan motivasi peserta didik rendah? Nah, berbicara mengenai motivasi, itu erat kaitannya dengan teorinya Skinner, stimulus respon ya. Stimulus di sini terkait bagaimana guru bisa memberikan reinforcement, dalam hal ini penguatan, baik itu penguatan positif maupun penguatan negatif. Tapi mungkin kita harus mengantisipasi ya untuk memberikan penguatan negatif. Nah, contoh penguatan positif bisa berupa hadiah, sanjungan atau pujian, ataupun hal-hal positif lainnya yang memungkinkan siswa lebih termotivasi dalam belajar. Nah, adapun misalnya reinforcement atau penguatan negatif, contohnya pemberian hukuman. Nah, itu harus benar-benar agak dihindari ya oleh guru. Kalaupun misalnya alternatif terakhirnya pemberian hukuman, tapi hukuman yang memang lebih lebih mendidik, mungkin bisa gitu, tapi tetap harus dikurangi dalam hal pemberian hukuman. Nah, kalau guru sudah bisa memilih atau menentukan bentuk reinforcement yang pas, tidak menutup kemungkinan motivasi belajar siswa akan meningkat. Nah, yang kedua, apa penyebab keterampilan membaca pemahaman peserta didik masih rendah? Nah, kalau di sini saya jadi teringat dengan teorinya Jikol, kaitannya dengan stages of readiness, artinya kesiapan membaca siswa. Dan salah satu indikator penting dari teori Jikol ini adalah pemilahan buku berjenjang, buku yang memang disesuaikan dengan kemampuan siswa. Nah, bisa jadi guru itu lebih fokus pada buku yang ada di misalnya buku guru yang udah satu paket atau yang udah satu set gitu. Padahal kalau misalnya kita bicara mengenai konsep buku berjenjang itu ada aturannya, tidak bisa sembarangan buku, harus disesuaikan juga dengan kondisi siswanya, termasuk jenjangnya juga gitu. Salah satu referensi yang mungkin bisa digunakan oleh guru misalnya ada di Let's Read of Asia, di sana ada leveling book, dari mulai level 1 sampai dengan level 4. Dan guru harus bisa gitu memilah bahan bacaan yang tentunya relevan dengan kondisi siswanya. Kalau misalnya guru sudah bisa memilih bahan bacaan yang tepat, nah mungkin kemampuan membaca pemahamannya bisa juga lebih meningkat. Atau membaca pemahaman rendah juga bisa disebabkan karena bentuk intervensi, dalam hal ini metode, pendekatan, strategi, teknik, ataupun penggunaan media yang kurang pas gitu. Nah, guru juga harus bisa memilah gitu ya bentuk intervensi yang tepat ketika mengajarkan membaca pemahaman kepada siswa, di samping pemilahan buku ajar yang relevan. Terus yang ketiga, ini lebih kaitannya dengan numerasi. Kalau dari literasi, yang ini numerasi. Apa yang menyebabkan kemampuan matematika siswa dalam materi pecahan campuran rendah? Ini sama halnya dengan tadi yang literasi ya, membaca pemahaman. Bisa jadi karena memang guru kurang begitu tepat dalam menentukan intervensi pembelajaran gitu. Termasuk ya dalam hal ini intervensi tadi saya sudah sempat singgung juga terkait pemberian pendekatan, terkait penggunaan metode, media, strategi, teknik. Seyogianya guru harus bisa memilah, disesuaikan dengan kondisi kontekstual daripada siswa itu sendiri gitu ya, harus lebih kontekstual gitu. Apalagi kita sama-sama tahu ya, mungkin Ibu Maulina juga tahu bahwa
guru mengajarkan anak SD harus sesuaikan dengan kemampuan kognitifnya. Teori Piaget mengatakan bahwa anak SD kan berada di jenjang operasional konkret. Mengasosiasikan segala sesuatu itu harus berdasarkan benda-benda konkret. Gitu. Jadi artinya guru juga harus bisa memilah gitu ya bentuk intervensi yang tadi saya sebutkan dengan hal-hal yang konkret gitu. Termasuk mengajarkan konsep pecahan, campuran dikaitkan dengan benda konkret, tentunya itu akan lebih mudah diterima oleh siswa dan siswa jauh lebih bisa menangkap konsep materi pecahan tersebut. Nah, yang selanjutnya yang keempat, apa penyebab kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal berbasis HOTS masih rendah? Nah, berbicara mengenai higher order thinking skills atau kemampuan berpikir tingkat tinggi itu kita kan mengenal level kognitif ya dari mulai C1 dengan C6. Nah, untuk level kognitif HOTS itu berada di tataran C4 sampai dengan C5. C4 tentunya kaitannya dengan kemampuan analisis siswa atau kemampuan menganalisis, terus C5 berkaitan dengan evaluasi atau mensintesis, terus C6 kaitannya dengan bagaimana siswa itu juga bisa meng-create. Nah, dikaitkan dengan dikaitkan dengan konsep kemampuan kognitif siswa dari mulai C4 hingga C6. Nah, harus bisa di breakdown atau diturutkan dalam bentuk soal gitu ya yang merepresentasikan HOTS tadi gitu, C4 sampai C6 tadi gitu. Nah, rata-rata guru kurang begitu aware gitu kaitannya dengan pengembangan instrumen yang merepresentasikan HOTS gitu. Nah, salah satu alternatifnya ya dengan mengembangkan instrumen secara mandiri gitu, dengan kata kerja operasional yang biasanya sudah baku. C4 seperti apa, C5 seperti apa, C6 seperti apa. Bisa jadi kenapa kemampuan HOTS siswa itu rendah, karena memang guru tidak terampil dalam mengembangkan instrumen atau memilah instrumen yang memang sudah valid dan reliable, tapi tidak divalidasi isi lagi atau nggak di expertise judgment gitu. Harusnya misalnya kita udah menentukan soal tuh, soalnya itu paling enggak kalaupun soalnya memang itu sudah ada sebelumnya gitu, itu harusnya divalidasi dulu gitu sama expertise judgment sehingga kemampuan yang mungkin diharapkan KBTT kalau bahasa Indonesianya atau HOTS itu bisa benar-benar ada di siswanya Ibu Maulina gitu. Ya mungkin itu saja sih jawaban dari saya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.